Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita masuk di pelajaran kewirausahaan online by Dewi Sukmasari. Oke, selamat datang kembali di part 2 dari materi Entrepreneurship, New Ventures, and Business Ownership. Oke, kita mulai aja. Oke. The books that I read or use for this meeting is the Business Essentials ya. Jadi buku yang saya pakai adalah dari buku Business Essentials dari Ebert dan Griffin. Okay, now I'm going to explain about the starting and operating a new business. Starting and operating new business. First, the internet and more recently, social media have dramatically changed the rules for starting and operating a small business. Internet dan yang akhir-akhir ini, social media telah secara dramatis merubah peraturan dari bagaimana cara memulai bisnis dan mengoperasikan bisnis kecil, ya, UMKM. Setting up is easier and faster than ever. There are more potential opportunities than at any other time, and the ability to gather and assess information is at an all-time high. Untuk mendirikan suatu bisnis jadi lebih mudah dan jadi lebih cepat, dan banyak sekali potensi kesempatan dari waktu-waktu yang lain, dan kemampuan kita untuk mengumpulkan dan mengakses informasi sangat mudah sekali. Nah, today, for example, many one-person retailers do most of their business. Hari ini banyak pedagang-pedagang ya yang pribadi do most of their business, both buying and selling on internet auction sites such as eBay. Jadi banyak sekali pedagang-pedagang yang melakukan bisnis mereka dari internet auction site, situs bid ya, bid auction itu lelang ya, lelang seperti eBay ya. Other than that, they use the social media lately. Seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini kita lebih banyak memakai sosial media, Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter, dan lain sebagainya. Mungkin punya juga website masing-masing. That's how to start and to operate new business in nowadays. Starting and operating a new business, even so, would-be entrepreneurs must make the right startup decisions. Walau bagaimanapun, wirausahawan harus membuat keputusan yang tepat untuk memulai suatu bisnis. For instance, they need to have a clear vision of why their business will succeed. Sebagai contoh, mereka harus tahu bagaimana mereka harus memiliki visi yang jelas. Bagaimana atau mengapa bisnis mereka akan sukses. They also have to decide how to get into business. Should they buy an existing business or build from the ground up? Mereka juga harus memutuskan bagaimana untuk masuk ke dalam suatu usaha. Should they buy an existing business? Apakah mereka harus membeli usaha yang sudah ada, or build from the ground up, atau membangunnya dari awal sekali. They must know when to seek expert advice and where to find sources of financing. Mereka harus menemukan sumber-sumber keuangan, dan juga mereka harus mencari nasihat-nasihat dari para ahli yang sudah berpengalaman bisnis sebelumnya. Kalau di zaman sekarang, mungkin kita harus mencari coach atau mentor ya. If, for example, a new firm needs financial backing from investors, or a line of credit from vendors or distributors, the entrepreneur must have in place a comprehensive, well-crafted business plan. Jadi kalau perusahaan baru membutuhkan dukungan keuangan dari investor atau dari vendor atau distributor, wirausahawan tuh harus memiliki suatu perencanaan bisnis yang sangat menyeluruh dan sangat rapi, ya. Creating a business plan in turn begins with understanding the potential firm's distinctive competencies.
membuat suatu bisnis, perencanaan bisnis dimulai dari memahami potensial dari perusahaan yang dimiliki dan distinctive kompetensi yang dimiliki yang berbeda dari yang lain. Jadi kita kalau mau bersaing di dunia bisnis, kita harus berbeda dari yang lain. Kalau sama, itu kita akan mengalami resiko yang berat untuk bersaing dengan orang yang sudah duluan memulai bisnisnya. Nah, jadi pengusaha-pengusaha sukses itu biasanya memang berbeda cara berpikirnya, sehingga ide-ide bisnis mereka juga berbeda, sehingga mereka berbeda dari bisnis-bisnis yang sudah ada sebelumnya, dan mereka bisa survive. Seperti itu. Understanding distinctive competencies of small business. Kita harus memahami kompetensi yang membedakan dari bisnis yang lain dari suatu usaha kecil. An organization's distinctive competencies are the aspects of business that the firm performs better than its competitors. Kompetensi dari suatu organisasi yang berbeda dari yang lain, dari aspek bisnisnya, firm itu, perusahaan itu akan melakukan lebih baik daripada kompetitornya, seperti yang saya sudah bahas sebelumnya. The distinctive competencies of the small business usually fall into 3 areas. Kompetensi yang berbeda dari suatu usaha kecil itu biasanya terbagi dari 3 hal, ya, 3, bukan 6, 3. Oke, yang pertama ya the ability to identify new niches in established markets. The second one is the ability to identify new markets, and the third one, the ability to move quickly to take advantage of new opportunities. Seperti yang pertama adalah kemampuan untuk mengenali ceruk-ceruk pasar dari pasar yang sudah ada. Misalnya yang lagi tren di Indonesia adalah fashion atau makanan, ya, culinary. Boba lagi in banget, bubble drink, ya. Jadi teh yang ada bubble drink, segala macam. Jadi dari yang paling murah sampai yang paling mahal ada di Indonesia. Karena memang kita memiliki kebebasan untuk memilih. Dan jika kita tidak memiliki perbedaan dengan yang lain, hanya mungkin dari harga saja, lebih rendah daripada yang lain, mungkin kita masih bisa bertahan. Tapi sampai berapa lama? Oke, jadi kita harus tahu ceruk-ceruk pasar yang sudah ada di pasar yang ada di luar sana. Sempat ada es kepal sesuatu, ya, saya nggak mau nyebut mereknya, dan itu sangat-sangat cepat dia hilang. Dia marketnya baru, es kepal Milo, kesebut juga, ya, nggak apa-apa ya. Tapi itu sebentar sekali adanya, saya kurang paham bagaimana dia bisa bertahan, atau bahkan dia bisa menghilang sama sekali. Hanya kurang dari setengah tahun saja dia sudah hilang. Atau sempat ada tren batu akik, ya, batu akik yang memang lain daripada yang lain, tapi itu hanya bertahan sekitar 1 tahun. Ya, setelah itu batu akik pun langsung menurun tajam harganya dan tidak bisa dipasarkan lagi. Okay, so you have to identify the new niches. Jadi harus memahami ceruk-ceruk pasar baru dan jangan lupa trennya, ya. Kalau nggak tren, dia bakal tren berapa lama juga harus diperkirakan. Kalau di kuliner, kalau bikin rumah makan, kalau dalam 1 tahun itu banyak sekali yang tutup. Bisa dilihat di Bandar Lampung, di sepanjang jalan Zainal Abidin Pagar Alam, karena mereka pasarnya adalah mahasiswa, ya. Karena memang banyak sekali universitas-universitas di sekitar jalan tersebut. Lihat pasarnya dan apa saja yang ada di situ, kebanyakan usaha apa, bisa dilihat. Okay, that's the ability to identify new niches in established market. Okay, the second one is the ability to identify new markets. Nah, ini kemampuan untuk melihat pasar-pasar baru. Biasanya kita tahu dapat idenya itu dari permasalahan-permasalahan yang ada dan bagaimana dia bisa memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut. Misalnya, lagi banyak virus C nih, ya, sekarang. Ojek online itu sangat berperan dalam pemesanan makanan
dan lain sebagainya yang biasanya kita lakukan sendiri. Atau bahkan beramai-ramai satu keluarga untuk berangkat ke mall. Sekarang rasanya saya pribadi kalau rame-rame ke mall kok kayaknya jadi jalan-jalan ya. Sedangkan kita disuruh stay at home right now, kita harus tinggal di rumah supaya kita menjaga jarak dengan yang lain. Oke? Okay? And those ojek online, benar-benar membantu untuk yang misalnya keinginan kita hanya untuk makan sesuatu. Okay? Sayangnya ini tidak dibaca misalnya oleh grocery yang terbesar di Bandar Lampung ya. Saya pengennya sih dia menyediakan aplikasi yang bisa mengantarkan semua pembelanjaan di supermarket tersebut untuk ke rumah. Jadi tidak ada yang harus dirumahkan, pekerja-pekerja masih bisa bekerja. Bedanya mereka tidak menjaga di supermarketnya, tapi mereka akan mengantarkan menjadi ojol-ojol baru, tapi hanya untuk perusahaan tersebut. Tapi kita berdoa saja, semoga saja badai virus C itu akan segera berlalu. Jadi kalau kita hanya mengandalkan itu, hanya karena virusnya ini jadi ada ide baru yang tidak bertahan lama, lalu nanti kalau udah nggak ada virus C lagi, bagaimana marketnya? Okay, so you have to identify the new markets. Ada pasar-pasar baru, misalnya pasar baru itu bukan nama pasar baru yang ada di Jakarta atau di Bandung ya, tapi orang-orang yang akan membeli produk tertentu ya. Jadi market yang baru adalah orang-orang yang akan membeli produk tertentu. Jadi kalau kita tawarin produk itu akan dibeli oleh orang-orang yang berada di pasar ini, kurang lebih. Dan pasar ini sekarang bisa dicari di online juga sebenarnya. Okay? Banyak hal. Okay, and then the third one, the ability to move quickly to take advantage of new opportunities. Kesempatan yang ada itu seperti apa dan kita harus quick ya, memanfaatkan kesempatan untuk mendirikan usaha baru. Okay? Kalau sekarang sih memanfaatkan di sela-sela ketiadaan produk-produk seperti masker dan hand sanitizer ya, sanitasi tangan. Itu sulit sekali dicari di pasar, bahkan alkoholnya untuk bikin sendiri pun kita sudah mulai sulit mencarinya. Ya, karena banyak yang menjadi penimbun, pengepul, dan menjualnya dengan harga yang berkali-kali lipat. Saya kurang setuju, walaupun dia sangat quickly to advantage of new opportunities, dia sangat memanfaatkan kesempatan dalam keuntungan dalam suatu kesempatan, tapi kesempatan yang sekarang kan lagi tidak bagus ya. Saya harap bukan yang seperti itu. Tapi move quickly to take advantage of new opportunities, contohnya mungkin ya, kalau yaitu yang pendek, ketika orang lain jualan batu akik, ikut jualan batu akik walaupun dia cuma 1 tahun. Saya harap kita akan bisa bertemu dengan suatu bisnis yang lebih luas, seperti contohnya Gojek ya. Dia melihat ojek itu menjadi suatu kesempatan untuk dia membangun suatu aplikasi yang bisa dipakai oleh orang-orang ya, dan dilengkapi dengan GPS sehingga bisa mengantarkan satu orang ke tempat yang lain dengan titik tertentu dan harganya bisa dijaga ya, dengan supply and demand harganya dijaga, tidak hanya ojek-ojek yang pangkalan gitu, yang walaupun jadi kalah juga gitu ojek pangkalan, karena dia harus kembali lagi ke pangkalannya, jadi dia double sebenarnya memang harga bensinnya, kurang lebih begitu. Tapi dengan ojek online, dia berhenti ke satu titik berikutnya, dan dia akan bisa mencari penumpang dari titik tersebut ke titik arah dia pulang. Well, that's very smart, right? Okay. Dan dengan demikian juga dia mungkin bisa banyak hal yang terjadi dalam dunia kita sekarang. Okay. Kalau kemarin saya cerita tentang Bukalapak ya, one of our best e-commerce in Indonesia, selain Tokopedia juga, 2 itu nggak apa-apa saya iklanin karena memang mereka sudah dapat meningkatkan UMKM yang banyak sekali memakai
online shopping ini ya. Dan juga yang satu lagi adalah Gojek ya, itu benar-benar beda. Indonesia is cool, you know, and you are cool too. Okay, next. Identifying niches in established market ya. Nah, a niche is simply a segment of a market that is not currently being exploited. Jadi ceruk pasar itu adalah segmen dari pasar yang currently not being exploited, yang tidak tereksploitasi ya. Ya, in general, small entrepreneur businesses are better at discovering these niches than our larger organizations. Bisnis kecil lebih mudah taunya ceruk-ceruk pasar ini daripada organisasi-organisasi yang besar. Nah, example Bukalapak first found their niche of a market from a hidup segan mati tak mau shop, which is not located on a strategic place. Previously, place of business also defines their income. Yang pernah belajar pernah dengar namanya 4Ps of marketing ya, 4P ya di mata kuliah manajemen pemasaran mungkin, product, price, place, promotion. Itu 4 hal yang membuat suatu produk itu bisa banget untuk dimarketkan, untuk dipasarkan. Ya, jenis produknya ya, that distinctive advantage ya, yang saya sudah bahas itu juga termasuk di produk price, harga, yang tadi juga saya jelaskan bahwa kalau misalnya kita jualan teh boba gitu ya, dengan harga yang lebih murah, that's price placement, ya, price decision, ya, and then place itu yang ketiga. Jadi produknya sudah bagus, harganya terjangkau, tempatnya mudah didapatkan, and promotion, ya, promosi terakhir caranya. Dan tadinya place ini menentukan, jadi di jalan-jalan utama itu biasanya lebih mudah ditemukan, atau suatu toko itu lebih baik kita dirikan di mall mungkin daripada kalau kita mendirikannya di pinggir jalan. Kenapa? Karena di mall orang-orang akan lewat dan dia akan melihat toko kita. Ya, this place sangat strategis kita taruh di mall gitu, toko kita yang kecil walaupun kecil tapi di mall, dan dia walaupun mahal sewanya tapi turnover-nya tinggi. Hal-hal seperti itu sangat-sangat dipikirkan oleh orang-orang yang ingin buka usaha. Lah, sekarang kalau kita nyewa di pinggir jalan Zainal Abidin Pagar Alam yang saya sebutkan tadi, itu 1 tahun tuh nggak kurang dari 100 juta. Belum lagi menghiasnya, belum lagi karyawannya, belum lagi marketingnya, belum pajaknya, dan lain-lain. Jadi memang kadang-kadang di mall akan lebih pasti bagi yang pemula, kecuali memang dia sudah sangat-sangat growing dan berani untuk kayak sewa di ruko, atau memang brandingnya sudah sedemikian kuat sehingga orang akan mencari dia tanpa harus stop di tempat lain. This place, ya. Place of business also defines their income. Jadi juga termasuk kalau dia sudah punya gedung sendiri, berarti dia pendapatannya udah oke banget. Kadang-kadang orang juga langsung set mindset seperti ini, makanya produknya juga mahal, tapi nggak apa-apa jadi. But ya, hal-hal seperti itu harus dipikirkan ketika kita mau mendirikan suatu bisnis. Cerita lagi tentang Bukalapak ya. Bukalapak itu ditolak ya. Ditolak sama yang besar-besar seperti itu gitu loh, yang bisnisnya rame, yang nggak perlu, saya nggak perlu aplikasi, udah rame kok bisnis saya punya pelanggan yang banyak, dan lain sebagainya. Namun, bagi toko-toko yang tidak berada di jalan-jalan utama, yang di pojok-pojok, warung-warung kecil yang jualan hanya paku dan alat-alat perkakas gitu, kelontong, tapi posisinya tidak terlalu strategis, mereka yang mau mencoba aplikasi ini untuk menambah perputaran perdagangan mereka sehari-hari. Nah, justru mereka yang jadi meningkat, oleh karena itu Bukalapak menjadi sangat terkenal dengan itu. Dan Bukalapak menjadi salah satu yang paling terbesar di Southeast Asia, ya, negara kita paling besar juga. Penghasilan Bukalapak juga dari perputaran omsetnya, ya, bukan profitnya Bukalapak ya, omsetnya Bukalapak karena dia menggabungkan data-data dari semua
industri yang ada, ya pelapak yang berdagang di Bukalapak, itu menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. We are growing Indonesia, don't worry. Oke. Lanjut. Oke, saya harap kalian sudah bisa membayangkan bagaimana memulai suatu bisnis. Ya, sekarang justru lebih mudah untuk small business. Kalian tidak perlu untuk menyewa tempat, tapi bisa mulai dari rumah, ya, bisnis dari rumah. Identifying niches in established market, entrepreneurs can see these opportunities and move quickly to take advantage of them. Dan wirausahawan bisa lihat ini, ya. Kalau bukan wirausahawan, dia nggak bisa lihat ini, mereka nggak akan nyari, bahkan nggak bakal nyari gitu loh, karena memang mindsetnya wirausahawan tuh beda memang. They wanna be different. Mereka selalu ingin berbeda dari yang lain. Most of them got the idea simply by looking for a solution for other people's problem. Tadi saya sudah bilang, mereka dapat idenya justru dari cerita-cerita keluarga, aku nih lagi pengen begini, tapi kok nggak ada ya, misalnya. Nah, mereka jadikan itu suatu bisnis. Hal-hal seperti itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. So, if you are a really good problem solver, you might be an entrepreneur. Jadi kalau kalian adalah pemecah masalah, mungkin kalian adalah orang-orang yang berbakat dalam wirausaha. Oke, next. Identifying new markets discovery can happen in at least 2 ways. Ya, first, an entrepreneur can transfer a product or service that is well established in one geographic market to a second market. Jadi seorang wirausaha bisa memindahkan produk atau jasa yang sudah terkenal di pasar geografi, ya, letak yang berbeda. Misalnya, Bic, tahu ya, pena Bic ballpoint pens from Europe to US. Dia dari Eropa ke US. Coba saya cek, jangan-jangan saya masih punya penanya ya. I don't think I have it on my table. Oke, ya, dan sampai di Indonesia sekarang. Jadi ini dulu pulpen, ballpoint, okay, from Europe to US. Saya juga baru tahu kalau Bic itu sebenarnya bukan made in US, but it's very popular in the US. Oke. Lalu contoh lainnya adalah ya yang ada di yang kayak McDonald's, ya, itu mah McDonald's, Starbucks, and other things. Dia pindah dari Jakarta ke Lampung. Lampung juga dia sudah mulai di Bandar Lampung ini dari tadinya cuma di Central Plaza, terus dia jadi ada di Kedaton dekat kampus, area kampus, terus ada di Antasari dan ada di Kemiling. That's like, okay, it means that a place is growing. Kadang-kadang tempat yang dimana ada McDonald's, ya, McD gitu ya, itu menjadi suatu tanda bahwa ekonominya sedang growing. Well, I don't know about that. Let's see. Nah, second, the entrepreneurs can sometimes create entire industries. Example, Xerox. Mesin fotokopian itu mereknya Xerox, nggak ada yang lain. Saya nggak pernah lihat ada yang lain. Sempat ada Canon, but paling hanya berapa persen, ya. Seperti juga dulu contohnya adalah Sony. Sony itu dulu adalah lebih ke audio, ya, lebih ke kaset gitu ya, kaset player gitu. Dan sekarang jadi ke mana-mana. Contoh lainnya adalah Kodak pada zamannya, ya. Sekarang sayangnya nggak, mungkin udah nggak ada lagi. Kodak itu dulu adalah kamera, ya. Sampai orang tuh bilang kamera itu Kodak. Sama dengan odol, ya, odol juga kita bilang Pepsodent kadang-kadang, ya. Sekarang sudah mulai beralih. Kenapa? Dulu itu sebenarnya odol itu adalah merek pasta gigi, ya, jadi terkenalnya dengan seperti itu. Atau apalagi ya, jadi saking terkenalnya suatu barang sampai kita tip X, ya, tip X whiteout, ya. Jadi untuk menghapus itu, ya. Kalau sekarang sih modelnya pakai tape, ya, tape putih. Dulu tuh tip X, ya, gitu. Itu sampai kita bilang bukan lagi white out pemutih kertas, ya. White out itu menghapus pena, tapi jadi tip X karena memang mereknya sangat terkenal pada zamannya. So, seperti itu, jadi entrepreneurs bisa sampai tahap seperti itu, ya. Okay. Next.
Oke, first mover advantages. Ini keuntungannya first mover. First mover itu adalah orang yang pertama kali menguasai, ya, menguasai. Is any advantage that comes to a firm because it exploits an opportunity before any other firm does. Jadi dia mengetahui suatu kesempatan, ya, sebelum perusahaan lain punya kesempatannya. Many of app developers for smartphones exploit first mover advantage. Ya, pertama kali yang ada adalah Android. Habis itu ada Windows Phone, ada yang lain, tapi dia jadinya karena sudah terkenal, ya Android yang menang. Ya, kurang lebih seperti itu. Selain itu ya iOS. Tapi mostly it becomes Android gitu ya, yang pertama kali. Ya. Terus only 1% of startups end up becoming unicorn, and those 1% include Bukalapak, Gojek, Tokopedia, and Traveloka. Ada 4 startup di Indonesia, orang Indonesia yang buat. Saya juga baru tahu kalau Traveloka itu orang Indonesia yang buat, ya nanti silahkan cari-cari di Google sendiri. Bukalapak, Gojek, Tokopedia, dan Traveloka. Ya, itu salah satu ya dari cuma 1% startup yang benar-benar menjadi unicorn, okay? And others are catching up to become a unicorn. Okay, itu ada sumbernya. Silahkan share, cari sendiri, look for the source and read it by yourself. Okay. Okay, this one is the startup unicorn, so I just screenshot it. Ya, startup unicorn tumbuhnya industri e-commerce, salah satu yang terbukti dari startup yang sudah menyandang status unicorn. Saat ini dari 3 startup yang sudah berstatus unicorn, salah satunya di bidang e-commerce, yaitu Tokopedia, 2 lainnya adalah Gojek dan Traveloka. Dan startup e-commerce lain yang disebut segera menyusul status unicorn adalah Bukalapak. Ya, tapi ini tahun 2017, ya. Berarti sekarang Bukalapak sudah jadi unicorn. Adalah perusahaan unicorn adalah perusahaan rintisan yang memiliki valuasi lebih dari 1 miliar dolar. Jadi nilainya yang lebih dari 1 miliar dolar. Bagaimana cara menilai suatu unicorn, ya mungkin bisa di search sendiri. Oke, you can read that. Next, crafting a business plan. Okay, bagaimana cara membuat business plan? Okay. Sebelum ke crafting a business plan, saya harap sudah pada paham mengenai bagaimana starting a small business, bagaimana memulai bisnis kecil. Crafting business plan, I will do it in part 3. Saya akan memisahkan video ini menjadi bagian 3, yaitu crafting a business plan ke bagian 3. Okay? I will see you again. Thank you very much for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And see you in the next part. Okay, bye-bye.